Rahasia besar yang mengguncang Indonesia, mengapa Presiden tidak berani mencopot Kapolri Listio Sigit? Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya membuka mata hati kita bersama. Ada pertanyaan besar yang menggantung di langit Indonesia, mengapa pemimpin negara kita tidak berani mengambil keputusan tegas terhadap Kepala Kepolisian Negara, Listio Sigit Prabowo? Jawabannya ternyata sangat mudah dipahami. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, Listio Sigit dipercaya sebagai sosok yang paling berjasa dalam mengantarkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan umum presiden. Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Listio Sigit menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di bawah komandonya. Dia mengerahkan, pertama, para anggota kepolisian biasa yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Mereka bekerja di lapangan, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Kedua, pasukan khusus yang terlatih dan terorganisir dengan baik. Mereka bergerak cepat dan terkoordinasi untuk kepentingan tertentu. Ketiga, satuan khusus penindakan yang memiliki kewenangan besar. Mereka melakukan tugas-tugas rahasia yang tidak terlihat oleh mata publik. Keempat, petugas intelijen atau mata-mata yang mengumpulkan informasi dan mengawasi berbagai pihak. Mereka menjadi telinga dan mata di setiap sudut. Kelima, brigade mobil atau pasukan bersenjata lengkap yang siap bergerak kapan saja. Mereka menjadi kekuatan fisik yang menakutkan. Semua kekuatan ini dikerahkan dengan satu tujuan, memastikan kemenangan Prabowo Subianto. Dan inilah yang membuat situasi menjadi rumit. Listio Sigit sekarang memegang kunci rahasia yang sangat berbahaya. Dia bisa membongkar semua yang terjadi di balik layar. Dia bisa mengungkapkan bahwa kemenangan tersebut didapat dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak adil, dan melanggar aturan main yang seharusnya. Bayangkan apa yang terjadi kalau rakyat Indonesia tahu bahwa selama ini dibohongi oleh proses dan hasil pemilu Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara curang. Bayangkan apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbuka. Kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal sudah tipis, akan semakin habis. Rakyat akan semakin tidak percaya. Wibawa dan kekuasaan Presiden akan terkikis seperti tanah yang tererosi hujan. Dan masalah tidak berhenti sampai di situ. Ada persoalan lain yang sama seriusnya, kerusakan hutan di negeri kita. Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan dengan wilayah hutan yang dikelola untuk kepentingan bisnis. Ini adalah hutan tanaman industri yang sangat luas. Hutan-hutan ini seharusnya dijaga dengan baik, tetapi kenyataannya berbeda. Bukti nyata mulai terlihat. Di Aceh, terjadi banjir bandang yang mengerikan. Ini adalah banjir terburuk dalam sejarah baru-baru ini. Air besar datang dengan dahsyat, menghancurkan rumah-rumah, menyapu jalan-jalan, dan merenggut nyawa manusia yang tidak berdosa. Para ahli dan peneliti menduga kuat bahwa banjir dahsyat ini terjadi di wilayah yang dikelola oleh perusahaan bernama PT Tusam Hutani Lestari, yang biasa disingkat PT THL. Perusahaan ini mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola hutan yang sangat luas, mencapai 97.300 hektar. Bayangkan luasnya, hampir 100.000 hektar. Ini wilayah yang sangat besar, membentang di 4 kabupaten di Aceh. Pertama, Kabupaten Aceh Tengah, di bagian tengah provinsi. Kedua, Kabupaten Bener Meriah, yang bersebelahan dengan Aceh Tengah. Ketiga, Kabupaten Biren, di wilayah pesisir utara. Keempat, Kabupaten Aceh Utara, di ujung utara provinsi. Bagaimana kronologi lengkap hubungan antara hutan-hutan ini dengan bencana banjir? Mari kita telusuri dengan saksama. Tahap pertama, pemberian izin bertahun-tahun yang lalu. Pemerintah memberikan izin kepada PT THL untuk mengelola hutan seluas hampir 100.000 hektar. Izin ini diberikan dengan dalih untuk pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Perusahaan ini memiliki kaitan dengan lingkaran kekuasaan yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Tahap kedua, penebangan hutan. Setelah mendapat izin, perusahaan mulai menebang pohon-pohon besar yang sudah tumbuh ratusan tahun. Hutan alami yang lebat diganti dengan tanaman industri. Pohon-pohon tua yang akarnya dalam dan kuat dicabut. Tanah kehilangan pelindungnya. Tahap ketiga, hilangnya penyerapan air. Hutan alami memiliki kemampuan luar biasa menyerap air hujan. Akar-akar pohon besar menahan air seperti spons raksasa. Daun-daun lebat memperlambat jatuhnya air hujan. Tetapi ketika hutan ditebang, semua ini hilang. Air hujan langsung jatuh ke tanah yang sudah tidak memiliki pelindung.
Tahap keempat, erosi dan tanah longsor tanpa akar pohon yang mengikat, tanah menjadi rapuh. Ketika hujan deras turun, tanah mudah terkikis dan longsor. Lumpur dan bebatuan ikut terbawa air. Sungai-sungai menjadi dangkal karena penuh lumpur. Tahap kelima, perubahan aliran air. Aktivitas perusahaan juga mengubah aliran air alami. Jalan-jalan dibuat untuk mengangkut kayu. Saluran-saluran air alami tertutup atau berubah arah. Air yang seharusnya mengalir perlahan ke berbagai arah, sekarang terkumpul dan mengalir deras ke satu titik. Tahap keenam, datangnya hujan lebat. Ketika musim hujan tiba dengan intensitas tinggi, air hujan turun dalam jumlah sangat besar. Normalnya, hutan akan menyerap sebagian besar air ini. Tetapi karena hutan sudah rusak, air tidak terserap. Semua air mengalir langsung ke bawah. Tahap ketujuh, banjir bandang. Terjadi. Air dalam jumlah dahsyat mengalir dari pegunungan menuju pemukiman. Karena tidak ada yang menahan, air bergerak dengan kecepatan tinggi, membawa lumpur, batu, dan puing-puing. Inilah yang disebut banjir bandang. Banjir ini datang tiba-tiba, menghancurkan semua yang dilewati. Tahap ke-8, korban berjatuhan. Ribuan rumah terendam dan hancur. Rakyat kehilangan tempat tinggal, sawah dan ladang rusak. Yang paling menyedihkan, banyak nyawa melayang. Anak-anak, orang tua, pemuda-pemudi, semua menjadi korban. Tahap ke-9, pemerintah berdiam diri. Yang mengherankan, pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas. Tidak ada penyelidikan serius terhadap perusahaan. Tidak ada pencabutan izin. Tidak ada pertanggungjawaban. Mengapa? Karena ada hubungan kekuasaan yang melindungi perusahaan tersebut. Tahap ke-10, rakyat menderita tanpa keadilan. Sementara rakyat menderita, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda, para pemilik kekuasaan dan pengusaha tetap aman. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada ganti rugi. Tidak ada keadilan yang ditegakkan. Inilah bukti nyata yang terbentang di depan mata kita. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan rekayasa. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama. Hubungan antara kepala kepolisian yang memegang rahasia kemenangan curang dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana, semuanya terkait dalam satu jaringan kekuasaan. Presiden tidak berani menyentuh kepala kepolisian karena takut rahasianya terbongkar. Dan korban dari semua ini adalah rakyat jelata yang tidak berdosa. Firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita dalam menghadapi ketidakadilan seperti ini. Kitab Amsal pasal 21 ayat 15, bila keadilan ditegakkan, bersukacitalah orang benar, tetapi orang yang berbuat jahat akan ketakutan. Ayat ini memberitahu kita bahwa ketika kebenaran dan keadilan ditegakkan, orang-orang yang jujur dan benar akan merasa senang dan lega. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat jahat dan curang akan merasa takut karena perbuatan mereka akan terbongkar. Kitab Yeremia pasal 22 ayat 3, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah orang yang dirampas dari tangan pemerasnya, jangan tindas pendatang, anak yatim dan janda, jangan lakukan kekerasan dan jangan tumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Perintah Tuhan sangat jelas, kita harus melakukan keadilan dan kebenaran. Kita harus membebaskan orang yang tertindas. Kita harus melindungi orang-orang lemah seperti anak yatim dan janda. Kita tidak boleh menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Kitab Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan sudah memberitahu kita dengan sangat sederhana apa yang Dia mau. 3 hal saja, berbuat adil kepada sesama, mencintai kesetiaan dan kejujuran, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak rumit, tidak berbelit-belit. Kitab Mazmur pasal 82 ayat 3-4, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Perintah ini sangat tegas. Kita harus membela orang lemah dan miskin. Kita harus melepaskan mereka dari cengkeraman orang jahat yang menindas. Ini bukan pilihan, ini adalah perintah. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kita harus belajar berbuat baik. Kita harus berusaha menegakkan keadilan. Kita harus menghentikan orang-orang kejam. Kita harus membela anak yatim dan janda yang tidak punya pelindung.
5 ayat ini adalah senjata rohani kita. Ini adalah pedang firman yang menebas kebatilan. Ini adalah terang yang menerangi kegelapan. Sekarang, marilah kita berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Arahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, jangan takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah pada Tuhan yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Artinya, jangan takut pada ancaman manusia. Jangan takut pada kekuasaan duniawi. Yang harus kita takuti hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus juga berkata, terang dunia adalah aku. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menerangi kegelapan. Kita dipanggil untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi. Tuhan Yesus tidak pernah berkompromi dengan ketidakadilan. Ketika melihat pedagang yang serakah di bait Allah, dia mengusir mereka semua. Ketika melihat para pemimpin agama yang munafik, dia menegur mereka dengan keras. Ketika melihat orang miskin dan tertindas, dia membela mereka dengan tegas. Inilah teladan yang harus kita ikuti. Indonesia sedang mengalami pembersihan rohani. Tuhan sedang mengangkat anak-anak muda yang berani, yang jujur, yang tidak takut pada ancaman. Tuhan sedang mempersiapkan generasi baru yang akan membawa perubahan. Perubahan ini tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah waktu Tuhan. Kebenaran akan terungkap, keadilan akan ditegakkan, kegelapan akan dikalahkan oleh terang. Kepada para pemuda Indonesia, dengarlah panggilan ini. Jangan jual dirimu kepada uang haram. Jangan tunduk pada ancaman. Jangan diam melihat ketidakadilan. Berdirilah tegak, berbicaralah dengan berani, bertindaklah dengan bijaksana. Kepada para pemimpin yang masih memiliki nurani, bertobatlah selagi masih ada waktu. Tinggalkan jalan yang salah, kembalilah kepada kebenaran, belalah rakyat yang menderita, tegakkanlah keadilan tanpa pandang bulu. Kepada para korban banjir di Aceh, ketahuilah bahwa Tuhan melihat penderitaan kalian. Tuhan mendengar tangisan kalian. Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan ini berlalu begitu saja. Keadilan akan datang, mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi pasti akan datang. Kepada seluruh rakyat Indonesia, bukalah mata hatimu. Jangan mudah tertipu oleh propaganda. Jangan percaya pada janji-janji manis yang kosong. Lihatlah perbuatan, bukan kata-kata. Tuntutlah pertanggungjawaban dari para pemimpin. Inilah saatnya Indonesia bangkit. Inilah saatnya kebenaran ditegakkan. Inilah saatnya kita semua bersatu dalam keadilan dan kejujuran. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan melindungi rakyat Indonesia yang tertindas. Tuhan akan membalas semua ketidakadilan pada waktunya. Amin.